Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa hasil visual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya Muhammad Fahri temani Atep dan juga Yusuf Bangkit hadir di acara Renungan Kolbu bersama Ustadz Rahmatullah. Alhamdulillah di luar studio kita sapa saja Ikhwan Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini masih melanjutkan tema minggu lalu mengenai amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanti ingin bergabung juga bertanya ataupun Anda menanggapi, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda atau komentar Anda di WhatsApp kami di 081119999720 ataupun telepon di 0218451512. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Rasil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih akan berbicara amalan-amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia, Allah yang bisa menghidupkan, Allah yang bisa mematikan. Maka Allah akan melihat hamba-hambanya, siapa di antara hamba-hambanya yang mempunyai amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan bahwa amalan apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba di dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicantumkan di dalam surah Fussilat, ya, surah yang ke-41 pada ayat yang ke-33 dan 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Di dalam surah Al-Fussilat ini ada untuk saling menyeru, menasehati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menyeru kepada Allah itulah merupakan satu amalan yang mempunyai nilai tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan
keterangan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa wa tawassaw bil haq, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, itulah satu amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tugas semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tugas seorang ustadz saja atau seorang ulama saja, tetapi setiap hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kewajiban untuk menyeru, saling ingat mengingatkan masalah kebenaran. Maka itulah sesungguhnya amalan yang terbaik di sisi Allah. Itulah amalan yang memberikan satu nilai tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut sabda Rasulullah SAW, sampaikan sesuatu itu dariku walaupun satu ayat. Jadi tidak menunggu 30 juz. Satu ayat pun kita sampaikan. Jadi kalau di dalam hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Atau kalau tidak, diam. Karena setiap ucapan yang kita keluarkan, kalau itu semuanya adalah menuju kepada bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sesungguhnya merupakan satu amalan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa amila salihan. Jadi mengerjakan amal yang soleh, amal yang baik, berbuat sesuatu yang baik kepada sesamanya. Selalu kita berbuat satu kebaikan. Jadi bagaimana kita merasakan bahwa kita dituntut untuk selalu melakukan satu perbuatan yang baik. Kasih sayang. Banyak memberikan maaf dan kasih sayang kepada sesamanya. Maka sesungguhnya mengerjakan amal yang soleh ini sesungguhnya banyak macamnya. Setiap tindakan yang kita lakukan, kemudian kita niatkan bahwa semata-mata bahwa apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sesungguhnya yang dimasukkan dengan wa amila amalan salihan. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat ini disebutkan bahwa wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Memang ini merupakan satu pekerjaan yang tentu saja tidak mudah. Karena semuanya itu memerlukan satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membalas saja itu sudah mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah. Tapi di dalam ayat ini kita dianjurkan untuk membalas sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi pertama kali diam. Jadi
ketika orang lain memberikan kejelekan kepada kita, maka yang masih mempunyai nilai itu kita diam, artinya tidak membalas. Kemudian yang kedua, kita membalas dengan kebaikan. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi sudah baik, lebih baik lagi. Tentu ini satu pekerjaan yang sangat luar biasa ya. Karena itulah sesungguhnya ketika kita benar-benar merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu hanya semata-mata untuk mendapatkan kasih sayang Allah, sekaligus kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita diberikan satu kemampuan untuk membalas satu kejahatan dengan balasan yang lebih baik. Tentu saja ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan satu keistiqomahan. Karena sesungguhnya ketika orang membalas kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka pada hakikatnya sesungguhnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan cahaya ke dalam lubuk hatinya tadi, sehingga dimungkinkan orang yang bersih kolbunya tadi untuk membalas sesuatu yang lebih baik dari kejahatan yang mereka terima. Tentu saja ini tidak simsalabim terus kemudian kita bisa membalas yang lebih baik. Artinya bahwa ketika kita membalas sesuatu yang lebih baik, harus disertai dengan jiwa dalam lubuk yang terdalam, bahwa kita benar-benar secara ikhlas akan membalas sesuatu itu dengan yang lebih baik. Artinya bukan hanya membalas sesuatu kebaikan dengan yang baik, tapi menyimpan satu kebencian, kedendaman. Bukan itu yang dimaksudkan. Jadi artinya jiwanya baik, ya, tindakannya baik, maka itulah sesungguhnya yang dimaksudkan dengan menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. Karena pada hakikatnya sesungguhnya adalah bahwa di dalam hadis disebutkan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta bendamu. Akan tetapi Allah melihat ke dalam kolbu dan perbuatannya. Jadi itulah yang menjadi pusat perhatian kita, bahwa balasan yang lebih baik pada hakikatnya adalah betul-betul harus timbul dari lubuk kolbu yang terdalam. Karena itulah sesungguhnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak membalas sesuatu dengan yang baik tetapi di lubuk hati masih menyimpan satu kebencian, bukan itu yang dimaksudkan. Sehingga kebaikan tadi harus disertai dengan kolbu yang bersih, ya. Kolbu yang bersih itulah yang memungkinkan kita akan membalas satu kejahatan dengan cara yang lebih baik. Kemudian ketika kita membalas kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka apa hikmah yang bisa diterima? Maka yang tadinya bermusuhan, ya, tiba-tiba antara kita dengan orang yang memberikan kejahatan tadi, itu seolah-olah menjadi teman yang sangat akrab. Karena sesungguhnya permusuhan itu adalah merupakan langkah-langkah setan. Jadi dari permusuhan itulah sesungguhnya setan akan menimbulkan satu kebencian, kedengkian, permusuhan yang sangat hebat gitu. Nah, maka ketika kita membalas sesuatu kejahatan dengan cara yang lebih baik,
maka hikmah yang bisa kita dapatkan adalah rasa persaudaraan. Seolah-olah kita ini menjadi teman yang senasib, seperjuangan. Jadi itulah sesungguhnya hikmah daripada amalan yang terbaik, yang betul-betul terbit dari lubuk hati yang terdalam. Kemudian yang selanjutnya, pada yang keempat, di dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian amalan yang terbaik yang keempat adalah serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu itu, kita sampaikan hikmah di balik perintah yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hamba Allah yang beriman tadi. Jadi apa hikmahnya di balik itu? Kemudian dengan cara pelajaran yang baik. Artinya bahwa bagaimana kita memberikan pelajaran yang baik, tidak ada satu kesan menggurui. Akan tetapi apa yang kita ucapkan itu betul-betul langsung bisa diterima oleh hati yang terdalam. Maka ini dibutuhkan yang menyampaikan harus qalbu yang bersih. Demikian juga yang menerima harus qalbu yang bersih. Maka akan terjadi satu hubungan batin ya. Jadi antara yang memberikan nasihat dengan yang menerima nasihat itu terjadi satu hubungan batin yang secara langsung. Ketika kita menyeru ke jalan Allah, maka si pendengar ini akan bisa menerima secara langsung karena antara yang menyampaikan dengan hati yang bersih, kemudian yang menerima juga hati yang bersih lapang. Maka inilah sesungguhnya yang memudahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita ini hanya menyampaikan saja. Adapun hidayah itu sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan berharap bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang mesti diterima. Belum tentu. Karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu adalah tergantung sejauh mana sesungguhnya qalbu kita, hati kita itu bersih ya. Bersih dari perasaan benci, dengki, buruk sangka, banyaknya dosa yang kita lakukan. Maka itulah sesungguhnya yang menjadi hijab. Sehingga sebaik apapun seruan menyeru kepada Allah, tetapi si penerima tidak siap dengan qalbu yang bersih, ya, maka akan sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita sampaikan dengan cara menjelaskan bagaimana hikmahnya, bagaimana kita menyampaikan dengan cara yang baik, tidak menggurui. Akan tetapi kalau si pendengar itu adalah qalbu yang masih bermasalah, artinya kebencian, kedengkian, banyaknya dosa yang kita lakukan, maka akan sulit untuk mendapatkan satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian bagi seorang penyampai satu kebenaran, maka harus sudah siap dengan satu prinsip bahwa belum tentu apa yang disampaikan itu akan diterima oleh
si pendengar. Karena itu bukan wilayah kita, itu adalah wilayah hidayah atau pemberian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan saja. Kemudian yang kelima, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantahlah mereka itu dengan cara yang baik. Jadi artinya ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa tidak selamanya apa yang kita sampaikan itu akan diterima dengan lapang dada. Dan kalaupun ada satu bantahan, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membantah sesuatu itu, kembalikan kepada ajaran Allah dan Rasulnya, ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga semuanya itu harus ada dasar yang kita sampaikan. Jadi kita bantah dengan cara semua berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan membantah sesuatu yang pada hakikatnya kita menyeru kepada Allah, tapi bantahan yang kita sampaikan adalah menurut pendapat kita, maka inilah sesungguhnya yang tidak akan sampai kepada hakikat yang akan kita tuju. Maka semuanya itu bagaimana kita membantah, kita sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian di sini disebutkan inna rabbaka huwa a'lamu man dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kita tidak tahu bagaimana isi hati ya orang lain. Yang tahu itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai Muhammad, engkau hanya menyampaikan saja. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, kata Allah. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk itu. Dan Allah tahu siapa yang pantas memberikan petunjuk itu. Jadi kalau saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan hidayah, apatah lagi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu akan jauh lebih tidak bisa lagi. Jadi hidayah itu merupakan suatu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala ada alasan memberikan hidayah atau tidak memberikan hidayah. Maka yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesiapan lubuk hatinya. Karena pada hakikatnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, maka hakikatnya itu adalah Allah akan menurunkan cahaya yang akan dimasukkan ke dalam lubuk hati kita. Maka dengan cara seperti itulah maka manusia bisa berjalan di permukaan bumi dengan benar. Namun demikian cahaya yang Allah akan masukkan ke dalam lubuk hati itu memerlukan satu persyaratan-persyaratan. Tentu saja cahaya yang sangat mulia tadi tidak akan masuk ke dalam tempat yang kotor. Sehingga di sini persyaratan untuk mendapatkan hidayah itu adalah bagaimana wadah kolbu kita, di mana di dalamnya merupakan satu tempat cahaya yang Allah akan turunkan, maka itu Allah harus bersih terlebih dahulu. Dan yang tahu bersih atau kotor itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak mengetahui isi hati seseorang. Jangankan kita, Rasulullah SAW sendiri juga tidak tahu apa isi hati seseorang. Rasulullah SAW tidak bisa memberikan petunjuk. Allah menyatakan hanya cukup menyampaikan saja.
hanya menyeru ke jalan Allah saja. Itulah tugas kita. Itulah tugas yang terbaik yang akan dinilai tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika apa yang kita sampaikan tidak diterima di kalangan umat, maka sadarlah bahwa sesungguhnya pada hakikatnya adalah hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, untuk menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu. Wallahu a'lam. Baik, Iwan Ahmad, demikian renungan kaum bersama Ustaz Rahmatullah mengenai amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah itu amalan sunat ataupun amalan wajib, jika dilakukan dengan hati yang bersih, Ustaz, ya. Insya Allah itu amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ingin bergabung, yang bertanya dan juga berkomentar, Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp kami di 081119999720 ataupun telepon kami di 0218451512. Kami segera kembali.